Shalom, renungan harian bagi kita hari ini diambil dari Wahyu pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu saya masih sekolah, saya sangat suka ikut pramuka. Apalagi kalau ada perkemahan Sabtu Minggu yang disebut dengan persami. Saya pasti selalu ikut karena ada satu kegiatan dalam persami tersebut yang sangat saya sukai, yakni hiking. Dalam kegiatan ini kami melakukan penjelajahan di suatu tempat yang telah ditentukan dengan mengikuti beberapa petunjuk berupa simbol atau kode-kode tertentu yang harus kami pecahkan. Dengan adanya simbol atau kode-kode ini, bagi saya hiking menjadi sangat menarik dan penuh tantangan. Demikian juga halnya dengan kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes ketika ia diasingkan di Pulau Patmos. Kitab ini sangat menarik karena berisi penglihatan-penglihatan Yohanes yang di dalamnya banyak sekali menggunakan simbol-simbol yang dalam konteks kita pada masa sekarang ini tentu sulit untuk dipahami. Tapi paling tidak, secara garis besar kita bisa menarik kesimpulan apa pesan dari penglihatan-penglihatan yang disampaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, melalui penglihatan tentang 7 malaikat yang memegang ketujuh sangkakala dan bersiap-siap untuk meniupnya, Yohanes sedang menyampaikan pesan bahwa dunia akan mengalami bencana besar, di mana kehancuran demi kehancuran terjadi setiap kali sangkakala ditiup. Peristiwa ini terjadi untuk mengingatkan jemaat Tuhan bahwa kesudahan dari segala yang ada akan tiba. Penghukuman akan datang dan orang-orang berdosa yang tidak mau bertobat akan binasa. Kengerian yang digambarkan oleh Yohanes melalui penglihatannya ini bisa saja sudah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi. Satu hal yang perlu kita ingat, semua peristiwa ini mengingatkan kepada kita pada masa sekarang bahwa pada akhirnya dunia tempat kita tinggal sekarang ini tidak akan menjadi tempat kediaman kita selamanya. Ia akan berlalu bersama dengan hari Tuhan yang akan segera tiba. Seperti yang juga digambarkan dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 15. Oleh sebab itu, sebelum waktu itu datang menjumpai kita secara tiba-tiba, maka kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki, berjaga-jaga, mempersiapkan diri kita untuk semakin mendekatkan diri kepadanya. Menjauhi dosa yang selama ini telah merusak hubungan kita dengan Allah dan sesama, hidup suci dan kudus seperti yang Allah kehendaki. Tentu hal ini tidak mudah, karena ketika sudah terbiasa melakukan dosa, maka akan sangat sulit bagi kita untuk melepaskan diri dari kebiasaan hidup dalam dosa tersebut. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dengan perjuangan keras, tekad yang kuat, kita pasti bisa. Jadi akhirnya selagi masih ada waktu, masih ada kesempatan, maka bertobatlah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.